Kakak barusan bilang tadi. Mana mungkin Tuhan itu diurapi? Kakak barusan bilang tadi. Yesus Kristus itu artinya Yesus ya yang diurapi oleh Tuhan, bukan Tuhan mengurapi Tuhan. Nah, ketika Yesus membangkitkan orang mati saja, mereka satupun orang Yahudi tidak ada mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Mereka percaya yang namanya seorang Mesias itu sebagai juru selamat itu adalah utusan Tuhan. Kau tahu nggak tradisi orang Yahudi itu? Orang Yahudi tidak mau menerima seorang Mesias itu yang bapaknya tidak jelas. Itu loh, Dek. Ya silakan, di mana, Dek? Di surat Yohanes, Kak. Kau bilang tadi di kitab Keluaran. Gimana nya kau, Dek? Memang kaulah nampak kali jarang baca kitab. Yohanes berapa? Yohanes 10:30. Yohanes 10. Ah, oke. Hmm. 30. Hmm. Ini tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Dari 25. Yesus menjawab mereka. Ini dari 24 ya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Berarti orang Yahudi menunggu kedatangan Mesias apa kedatangan Tuhan? Bukan 24 yang saya bilang. Saya bilang Yohanes 10 ayat 3. Betul, kita kan jangan potong-potong, Dek. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Biar kita lihat. Pada waktu itu orang Yahudi bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias itu? Jika engkau Mesias itu, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi orang lanjut Yahudi, dulu. tunggu dulu sebentar. Judulnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Nah, masalahnya di sini begini dulu. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias itu? Pertanyaannya itu dulu pertama yang sama kamu, Dek. Mereka nih orang Yahudi menunggu kedatangan Mesias apa kedatangan Tuhan? Udah lanjut baca dulu. Menunggu kedatangan Mesias apa kedatangan Tuhan dulu? Samanya itu Mesias sama Tuhan. Aduh, Dek, Mesias itu artinya orang yang diurapi, Dek. Kenapa Tuhan diurapi, Dek? Cemananya kau ini? Mesias itu bahasa Aramaik, ya. Kristos itu bahasa Yunani, makanya Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi Tuhan. Makanya dikatakan sebentar. Jadi Mesias itu yang diurapi. Sebentar dulu. Kata kakak tadi diurapi. Iya, Mesias itu artinya yang diurapi. Berarti Yesus itu kata kakak juga diurapi. Apa? Yesus itu juga kata kakak tadi diurapi. Ya sama kan? Loh, tunggu dulu deh, ya. Nah, ya kan sama kan? Sekarang begini, mereka menanti kedatangan Mesias apa kedatangan Yesus? Kedatangan Tuhan. Karena Mesias dengan Tuhan itu beda, deh. Mesias itu artinya yang diurapi. Tapi Tuhan gak diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhan, deh? Kakak barusan bilang tadi. Mana mungkin Tuhan itu diurapi? Kakak barusan bilang tadi. Yesus Kristus itu artinya Yesus ya yang diurapi oleh Tuhan, bukan Tuhan mengurapi Tuhan. Kan dikatakan gini, hari ini telah lahir bagimu, ya kan? Kristus Tuhan juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ya. Kristus itu artinya yang diurapi. Mereka percaya Mesias itu adalah sebagai penyelamat. Makanya dikatakan juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya bukan Tuhan yang dilahirkan, tetapi Kristus itu artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus? Yang mengurapi Yesus adalah Tuhan. Paham? Nah, yang diurapi ini adalah manusia, bukan Tuhan diurapi Tuhan. Oke. Nah, kan aku baca. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Kan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias, Kristus, bukan Tuhan. Nah, pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Bapaknya dikatakan lebih besar daripada yang lain. Nah, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ngeri kali.
Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi menanti kedatangan seorang Mesias sebagai juru selamat mereka, bukan Tuhan. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, mereka marah. Mereka mengira Yesus itu menghujat Bapa karena menyamakan Yesus dengan Bapa. Tetapi maksudnya Yesus itu, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu misi. Makanya dikatakan pekerjaan-pekerjaan, kan dibilangnya pekerjaan-pekerjaan Bapa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebutnya. Terus banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Apa tuh pekerjaan baik? Bukankah Yesus melakukan suatu mukjizat? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Itu kan atas izin Bapaknya yang diberikan kepada Yesus. Nah, ketika Yesus membangkitkan orang mati saja, mereka satupun orang Yahudi tidak ada mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Mereka percaya yang namanya seorang Mesias itu sebagai juru selamat itu adalah utusan Tuhan yang akan diberikan suatu mukjizat. Jadi kenapa Yesus ditolak? Makanya dikatakan, mengapa engkau terus dia bilang gini, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, yang menyamakan Yesus dengan Tuhan itu siapa? Karena mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu itu satu misi. Pekerjaan Bapa, ya, yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan oleh Yesus. Ya, makanya bilangnya aku adalah Bapa satu. Itu maksudnya. Aku dan Bapa adalah satu bukan berarti mereka satu keilahian. Karena dikira mereka adalah satu keilahian, makanya orang Yahudi hendak melempar. Karena apa? Biar tahu kaum independen, ya. Orang Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan itu bisa menjadi manusia. Makanya kenapa mereka mau melempar Yesus? Karena Yesus sudah dianggap sebagai penghujatan. Kan katanya begini, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, itu yang mereka tidak terima. Padahal maksud Yesus ini hanyalah seorang utusan yang diutus kepada orang Yahudi untuk menyampaikan firman. Kamu nggak baca Yohanes 17 nomor 8? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Siapa yang menerimanya? Ya 12 murid itulah. Karena orang Yahudi memang menolak Yesus. Mereka tidak menerima Yesus. Salah satunya Yesus ini tidak memiliki bapak kandung. Jadi nasab Yesus itu terputus dari orang Yahudi. Kalau kamu memaksa Yesus anak dari Yusuf, berarti Bunda Maria dengan Yusuf ujungnya nanti akan dikatakan berzina. Karena Bunda Maria itu hamil sebelum ada pernikahannya Yusuf dengan Bunda Maria. Orang Yahudi tahu, kau tahu nggak tradisi orang Yahudi itu? Orang Yahudi tidak mau menerima seorang Mesias itu yang bapaknya tidak jelas. Itu loh, Dek. Kalau kau mengatakan aku dan Bapa adalah satu-satu ilahi, tidak mungkin. Karena apa? Karena akan terbantahkan yang mati di kayu salib ini satu ilahi atau tidak. Masa ilahi bisa mati? Mau bertanya, Kak? Mau bertanya. Aku tanggapi dulu pernyataan kakak, benar apa enggak? Salah juga kan? Seperti kan itu dia, Bapak itu adalah Bapak dan Yesus itu cuma satu. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Tapi kan dijelaskan di situ kan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang Bapak kerjakan telah aku kerjakan juga. Jadi mereka satu visi dan misi. Itu nggak dua, ini memang satu visi dan misi, ya cuma satu. Ya iya, satu visi apa? Yaitu apa? Mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Makanya pada waktu itu Bani Israel berkata kepada Yesus, apa hukum yang terutama itu, Yesus? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan Yesus yang jadi Tuhan. Saya
jawabnya karena dia di situ mengatakan aku dan Bapa adalah satu, karena orang Islam sering mengatakan Bapa Tuhan kalian banyak, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Itu tidak bisa menjadi satu patokan independen. Kenapa bilang? Kan tadi sebelum data Yohanes 10 nomor 30 kan sudah kakak baca sebelumnya. Ternyata pekerjaan-pekerjaan Bapa itulah yang dikerjakan Yesus. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu pekerjaan. Bapa memberi kuasa, memberi mukjizat kepada Yesus untuk melakukannya. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya biar orang-orang Israel ini percaya bahwa Yesus itu utusan dari Tuhannya. Mereka akan menolak Yesus. Bagaimana cara? Begini loh, pada waktu Bani Israel dibawa keluar oleh Nabi Musa, mereka melihat mukjizat Nabi Musa lakukan. Lihatlah, berjalan di atas air Yesus. Tapi lebih hebat Nabi Musa. Kenapa? Dia bisa membelah lautan dari ujung ke ujung. Lautan seluas itu bisa dia belah untuk menyelamatkan Bani Israel. Nah, apakah orang Israel ini menyembah Nabi Musa sebagai Tuhan? Tidak, karena mereka tahu bahwa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa itu adalah pemberian Tuhan. Tapi orang ini hanya menginginkan melihat wajah Tuhan. Terus apa dikatakan Tuhan di dalam Keluaran 33 nomor 20? Saya bacakan ya. Keluaran 33 nomor 20. Keluaran 33 nomor 20. Susah kali. Lama kali. Keluaran 33 nomor 20. Apa kata Tuhan kepada Musa? Nah, ini dikatakan. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, jadi orang Bani Israel pada waktu itu, Dek, mereka hanya menginginkan melihat wajah Tuhan, bukan menginginkan Tuhan menjadi manusia. Karena mereka tahu mustahil kalau Tuhan menjadi manusia. Nah, bangsa Israel ini, orang Yahudi ini, kenapa hendak mau melempar Yesus? Karena pada waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, mereka mengatakan bahwa itu adalah suatu penghujatan. Jadi jelas, tidak ada bisa manusia yang mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tidak ada. Dek, Penden. Ya, kakak kan udah baca. Di dalam Keluaran 33 nomor 20, Tuhan mengatakan kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, orang Bani Israel pada waktu itu meyakini bahwa Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Nah, sehingga pada waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia hendak mau dilempar. Lalu kata Yesus, pekerjaan baik apa yang membuat engkau sampai melempar aku? Bukan karena pekerjaan baikmu yang membuat kami ingin melemparmu, tetapi kamu sudah menyamakan dirimu dengan Allah. Kamu sudah menghujat. Jadi di sini jelas, Penden, bahwa orang Yahudi menanti kedatangan Mesias, itu artinya apa? Sang juru selamat yang diurapi. Bukan Tuhan. Ya sama kayak tema kakak, ajaran Kristus sesat. Di manakah ajaran Kristus yang sesat? Nah, jadi begini, orang Yahudi, tadi ini kan sudah dari awalnya, orang Yahudi tidak pernah mengatakan mereka menanti kedatangan Tuhan, dan tidak pernah mengatakan Tuhan itu bisa menjadi manusia. Nah, kenapa saya katakan ajaran dua Kristus sesat, Kak? Oke, kita kaji. Di dalam tadi Lukas 2 nomor 11, kakak udah bacakan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Selamat, Yesus adalah Juru Selamat untuk Bani Israel. Nah, Kristus Tuhan, Kristus itu artinya yang diurapi. Tuhan itu maksudnya apa? Bukan Tuhan merujuk kepada Yesus, tetapi Kristus yang diurapi Tuhan. Tuhan yang mengurapi Yesus, bukan berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Paham ya? Nah, ajaran-ajaran sebentar dulu. Ya, kakak masuk, Dek. Sebentar, kakak masuk. Nah, sementara di Roma 14 nomor 9, setelah Yesus naik ke atas, baru timbullah yang namanya ajaran Paulus. Kan begitu? Itu nabi palsu itu. Paulus nabi palsu? Enggak itu banyak nabi palsu itu.
Dengar dulu. Nah, muncullah ajaran Paulus. Ajaran Paulus ini seperti apa? Di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab itu, Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Nah, yang mengajarkan tentang kematian dan bangkit supaya menjadi Tuhan itu adalah Paulus. Kita buka lagi di dalam ini, Dek, sebentar. Enggak, yang saya tanya itu di mana ajaran Kristus yang sesat? Ya, ini sebentar. Saya pikir ada tamu saya. Sebentar ya. Nah, tadi saya sudah tunjukkan. Saya tunjukkan bahwa Paulus mengatakan Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Nah, kita baca lagi di dalam Kisah Para Rasul 2:36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kutanya lain yang kutanya di mana ajaran Kristus? Sekarang begini. Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria tidak pernah dikatakan dia adalah Tuhan. Sementara Kristus yang dikatakan jawabnya yang kutanya itu ini kan mau dijawab. Ini kan mau dijawab, Dek. Makanya diamlah, Dek. Makanya diamlah dulu, Dek. Ya, Kristus yang dilahirkan Bunda Maria itu bukanlah Tuhan, melainkan manusia. Kristus yang dikatakan Paulus yang disalibkan, terus bangkit, mati, bangkit, baru itu menjadi Tuhan. Itu adalah ajaran Paulus. Nah, ajaran dua Kristus sesat, Kak? Pertanyaan saya, ya. Yang membatalkan Taurat itu Kristus Tuhan, anak Maria, atau Kristus Tuhan yang dibuat Paulus? Sebab dengan matinya Yesus di kayu salib, dia sudah membatalkan hukum Taurat, yang membatalkan persunatan. Bukan itu yang Oh, ini kan ajaran. Inilah ajarannya. Di mana Kristus mengajarkan ajaran? Sekarang saya tanya. Ini ya, tunggulah, Dek. Kamu berarti nggak baca Bibelmu ya? Coba. Aduh, bagaimana sih? Saya pikir kamu apa? Nih. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus Kristus anak Bunda Maria membatalkan hukum Taurat? Apa? Apakah anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus Kristus membatalkan hukum Taurat? Tidak. Nah, sekarang di Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Pertanyaan saya, yang mengatakan matinya Yesus sebagai manusia membatalkan hukum Taurat itu siapa yang mengatakan? Nggak tahu saya. Efesus penulisan siapa, Dek? Ya nggak tahu saya siapa yang menulis Efesus. Sekarang begini, Yesus mengatakan, nih ya, bentar ya. Nih, saya tunjukkan. Ini pernyataan Yesus ya. Di dalam Matius 15. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, sekarang di dalam Efesus 2 nomor 15 tadi dikatakan dengan matinya Yesus di tiang salib sebagai manusia, dia sudah membatalkan hukum Taurat. Pertanyaan saya, siapakah yang mengatakan matinya Yesus di tiang salib akan membatalkan hukum Taurat? Ya itu nggak tahu saya siapa yang bilang itu. Nah, makanya saya bilang sudah ada ajaran dua Kristus. Kristus yang pertama mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan. Tapi ada Kristus yang lain yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu dengan matinya Yesus di kayu salib sebagai manusia, terbatalkanlah hukum Taurat. Itu loh, Bang. Kenapa? Karena di dalam Matius 24 nomor 23 sampai seterusnya, Yesus mengatakan, "Berwaspadalah kamu, akan ada orang yang mengaku aku itu Mesias, nabi-nabi palsu. Kalau ada yang mengatakan, lihat, aku ada di padang gurun, janganlah kau datang kepadanya. Sudah kucamkan." Ini saya bacakan ya. Saya bacakan biar jangan salah.
Ini nih pernyataan Yesus ya. Pernyataan Yesus bang. Dek, apa kata Yesus? Pada waktu tunggu dulu nih. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin orang menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Nah, sekarang begini, Paulus ketika melakukan perjalanan ke Damsyik itu kan di padang gurun. Bukankah dia mendengarkan dia melihat suatu cahaya yang berkata kepadanya, Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau itu, Tuhan? Aku adalah Yesus. Nah, Yesus sudah mewanti-wanti, akan ada yang mengaku aku adalah Mesias. Makanya saya katakan di Efesus 2 nomor 15, siapakah yang mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib sebagai manusia, terbatalkanlah hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Paulus mengatakan di dalam Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan, Kristus ini harus mati dan bangkit. Makanya kakak mengatakan ajaran Kristus itu sesat. Itu alasan kakak. Dua Kristus sesat, satu Kristus anaknya Bunda Maria mengatakan hukum Taurat itu hukum Taurat itu bukan ditiadakan karena kedatangan Yesus. Sebentar, ada yang mau naik. Nah, yang kedua, apakah juga Yesus mengatakan, nah soal hukum sunat ya, sebentar ya. Sebentar ya. Assalamualaikum, Bang Gio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengaran nggak? Kecil suaramu, Bang. Suaraku kedengaran? Kedengaran, udah agak besar. Mana? Galatia 5 nomor 2. Apa katanya? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, sementara Yesus itu bersunat. Tapi kalau ada yang menyunatkan dirinya, ya, Kristus itu tidak berguna bagimu. Itu uang bayar dulu. Kurang pasnya. Nanti lalu kau balik lagi. Ya. Sembalik ke bawah semua ya? Iya. Masukkan dulu nih gelas itu kan masih ada satu. Jadi makan. Nah itu katanya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Apakah Yesus tidak bersunat? Yesus bersunat. Dia melakukan milah Ibrahim. Dia melakukan apa yang dilakukan nenek moyangnya, yaitu Abraham. Bahkan keturunan sampai kepada dirinya aja bersunat semua. Orang Yahudi bersunat. Tidak ada yang bisa memasuki kota kudus Yerusalem kalau dia tidak bersunat. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristus yang pertama bersunat, tetapi Paulus mengatakan Kristus sama sekali tidak berguna bagimu kalau kau menyunatkan dirimu. Yang kedua, Kristus anak Bunda Maria mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi Paulus mengatakan apa di dalam Efesus tadi? Katanya, dengan matinya Kristus di kayu salib sebagai manusia, terbatalkanlah hukum Taurat. Ajaran apa ini? Dan Kristus, Yesus, mengajarkan kepada murid-muridnya menyembah hanya kepada Bapa. Dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Terus yang kedua, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus apa kepadanya? Sembahlah hanya kepada Bapakku, Bapamu, Tuhanku, Tuhanmu. Nah, sementara Paulus mengatakan, Kristus mati di kayu salib, bangkit, supaya ia menjadi Tuhan. Terus dia katakan apa lagi? Manusia yang kau salibkan itu yang bernama Yesus, telah kau jadikan Tuhan dan Kristus. Siapa yang mengajarkan kebangkitan supaya ia menjadi Tuhan? Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya yang orang yang mati dan bangkit itu adalah Tuhan. Coba, kamu silakan cari deh. Ya, begini Kak, ini pertanyaan ini nanti mungkin ilmu saya kurang untuk menjawabnya, tapi saya akan
jangan keluar dari tema ini, mungkin saya akan nanti jawab. Ya, tapi sebelum apa saya mau bertanya karena dari Oke, tadi saya. silakan karena di sini ada ustadz saya. Oke. Sebelum itu, sebelum saya minta maaf dulu ya kalau Nggak apa-apa. ada yang salah. Sebelum masjid dibangun itu Muhammad sholat di mana? Silakan Ustadz Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Dio, Wabarakatuh. ya, dia mau mengarahkan ke kandang kambing itu, hati-hati. Ya, enggak Ya. apa-apa. Sebelum masjid Masjid dibangun, dibangun. baginda Rasulullah itu sholat di mana? Silakan Ustadz. Iya. Silakan ya kalau pakai data. Mau pakai data? Ya, karena di Sahih Bukhari 411 mengatakan sebelum masjid dibangun Muhammad SAW itu sholat di kandang kambing. Apakah itu betul? Bener gak tahu. Ya. Nggak apa-apa, Coba nggak dibuka. apa-apa, nggak apa-apa. Coba dibuka Ini dulu ya. Abang Penden dari tadi memang alhamdulillah. Ya, coba dibuka dulu ya. Dibuka aja datanya, Bang. Ya. Yang naik tolong Kristen ya. Saya minta yang naik Kristen ya. Ya. Tolong dibuka ya. Sahih Bukhari 411. Dibuka aja, Bang. Abang bisa open cam, Bang? Penden nggak bisa open cam dia. Ya, lagi mencari Ustadz Dionya. Saya sapa dulu. Maca, garis keras, Muslim, Kristen. Saya naikkan utamakan Kristen abang-abang. Maaf. Iya, Kristen. Oh, Kristen. Garis, garis Kristen, Islam. Kristen. Oke. Kita di sini santun ya. Ada di sini Ustadz Dio, ada abang saya juga Bang Dewa. Kita di sini santun. Saya mohon jangan ada penghujatan. Enggak. Oke. Sebentar dulu Bang Penden dulu bertanya soal tentang sholat. Silahkan, Bang. Dibuka datanya. Ya, tolong dijawab. Marwia. Selamat pagi Marwia. Agama apa? Halo Kak Marwia, Abang. Kristen Islam. Oke, turun ya. Saya tidak mau di sini ada berhala. Kalau Kristen juga nanti mau seandainya mau mencari data, selama apapun akan saya tunggu karena saya lebih senang sama saudara-saudara yang mengutamakan data walaupun lama. Saya tidak masalah.